Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, masih ingatkah dengan nama perempuan yang dijuluki dengan sebutan Ratu Quraisy? Perempuan pertama yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW menemani Nabi Muhammad SAW pada saat menerima wahyu. Orang pertama yang menemaninya sholat, orang yang pertama yang menemaninya dalam suka dan duka, perempuan yang merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan demi tegaknya agama Islam, perempuan pertama yang melahirkan anak-anak dari Nabi Muhammad SAW, ia adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Khalid bin Fihr. Dari pihak ayahnya, silsilah dirinya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW, yakni Qusay. Bundanya ialah Fatimah binti Sayyidah bin Al-Aslam bin Rawahah bin Hajar bin Abdu bin Mi'as bin Amir bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr. Silsilah dari pihak dan ibunya berasal dari keturunan Quraisy yang sangat terkenal dan terhormat. Pada perempuan satu ini, langit dan bumi bersaksi atas kesucian Sayyidah Khadijah. Ia adalah bunga langit dan bumi. Sayyidah Khadijah memulai karirnya sejak ditinggal oleh Khuwailid, ayahnya, di mana sebelumnya sekitar 575 Masehi ditinggal oleh ibunya. Kemudian tidak lama dari itu, Abu Hallah juga meninggal. Akhirnya ia hidup sendiri dan memulai bisnisnya. Memulai karir sebagai niagawan, Sayyidah Khadijah sukses membawa dirinya menjadi perempuan dengan sebutan pebisnis yang membuat ia dihormati dan dilirik oleh kalangan pembesar Quraisy. Alkisah pada suatu malam, Sayyidah Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang, sinarnya begitu indah dan menenteramkan hati. Baru kali ini ia terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya ia mengadukan mimpinya kepada Warokoh, sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Warokoh adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam pengetahuannya tentang agama. Penguasaan literatur tentang kitab Injil menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-buru Sayyidah Khadijah mengadukan mimpinya kepada Warokoh yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Jawaban Warokoh begitu mengagetkan Sayyidah Khadijah. Berkatalah Warokoh, "Bergembiralah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir." Mendengar jawaban tersebut, Sayyidah Khadijah merasa bahagia, sekaligus terharu dan penasaran. Ia pun selalu terngiang-ngiang dengan jawaban tersebut. Setiap hari ia selalu berpikir dan berharap dipertemukan dengan seseorang yang dimaksud Warokoh. Sayyidah Khadijah selalu berharap bahwa apa yang diucapkan oleh Warokoh menjadi nyata. Seiring berjalannya waktu, karir perniagaan Sayyidah Khadijah semakin meningkat. Bisnisnya semakin melonjak tajam, namanya dikenal di seluruh pelosok Arab sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Di tengah kesuksesan bisnis yang ia jalani, Sayyidah Khadijah benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa membantu bisnisnya dan bisa mengelola seluruh keperluan yang dibutuhkan. Di sisi lain, karir perniagaan Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, semakin merosot. Bisnis yang dijalaninya hanya berjalan stagnan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berjualan dan berpikir untuk fokus mengurus anak-anaknya. Akan tetapi, lagi-lagi kebutuhan sehari-hari harus terus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Singkat cerita, Abu Thalib mendengar bahwa Sayyidah Khadijah sedang mencari karyawan untuk membantu bisnisnya. Akhirnya berdasarkan hasil diskusi dengan Nabi Muhammad, Abu Thalib menemui Sayyidah Khadijah dengan mendaftarkan Nabi Muhammad ikut bergabung membantu Sayyidah Khadijah. Berkenaan dengan upah, Abu Thalib meminta agar upah yang diberikan tidak kurang dari 4 ekor. Mendengar hal itu, Sayyidah Khadijah berkata, "Kalau permintaan untuk orang yang jauh dan tidak aku suka akan dikabulkan, apalagi orang yang dekat dan aku suka." Sebenarnya pada saat yang sama, Sayyidah Khadijah sudah mendengar tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang dikenal namanya sebagai orang yang tekun, jujur, pandai, dan amanah. Tidak sulit bagi Sayyidah Khadijah untuk menerima dia sebagai karyawan. Abu Thalib pulang dengan kabar gembira dari Sayyidah Khadijah dengan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Rezeki yang begitu melimpah bagi dirinya dan keluarga atas keputusan Sayyidah Khadijah. Disinilah awal mula Sayyidah Khadijah dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Pertemuan pertama Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW sangat berkesan. Sikapnya yang lembut, perkataannya yang cakap, serta keputusannya yang tidak setengah-setengah membuat Sayyidah Khadijah dan percaya 100% kepada Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya. Seluruh fasilitas diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad SAW bersama sejumlah kafilah ke Syam di antar Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Maisarah, budak laki-laki Sayyidah Khadijah. Sebelum itu, Maisarah dipesan oleh Sayyidah Khadijah untuk tidak menegur bahkan memarahi Nabi Muhammad SAW. Ia hanya diperintahkan untuk melihat Nabi Muhammad SAW bekerja. Di perjalanan, banyak hal yang ditemui oleh Maisarah dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya. Segala keistimewaan nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan dengan panas begitu menyengat, seluruh rombongan merasa kepanasan, haus dan semacamnya. Namun hal itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ia tetap merasa nyaman tanpa lelah. Awan menyelimuti dirinya sehingga ia merasakan kesejukan terus-menerus. Maisarah bersama kafilah yang lain merasa terheran-heran dengan kejadian tersebut. Akhirnya sampailah pada sebuah tempat di mana mereka berhenti. Ketika melakukan transaksi dagang, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kejujuran kepada para pembeli yang kecakapannya luar biasa, membuat mereka terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mulanya Maisarah merasa kaget dengan sikap Nabi Muhammad SAW yang terlalu jujur terhadap para pembeli, sebab hal tersebut akan sedikit keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi di luar dugaan, dagangan tersebut laku dan mendapat keuntungan yang begitu besar. Maisarah kagum dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Disinilah terlihat tentang etika bisnis. Kecakapan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada klien serta tutur kata yang sopan menjadi modal utama dalam berbisnis. Maisarah merasa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat istimewa dan begitu mahir dalam dunia bisnis hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Padahal Nabi Muhammad SAW sebelumnya tidak pernah belajar tentang teori. Semuanya dilakukan atas dasar ketekunan hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah semua selesai, sore harinya mereka pulang dengan kabar gembira, keuntungan yang besar, serta kabar bahagia lainnya menyelimuti Sayyidah Khadijah ketika melihat Nabi Muhammad SAW datang. Laki-laki yang memiliki sikap beda dibandingkan dengan yang lain, sikap dan ketekunannya membuat Sayyidah Khadijah kembali memikirkan perkataan Warokoh tentang laki-laki yang akan diutus menjadi nabi. Dari kejauhan, Sayyidah Khadijah terus memikirkan Nabi Muhammad SAW yang begitu istimewa. Setidak-tidaknya Nabi Muhammad SAW bagi Sayyidah Khadijah memiliki keistimewaan luar biasa, mulai dari sikap, ketekunan, kejujuran, serta bisnis yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengajar harta. Pengetahuan yang begitu luas tentang ilmu dagang, belum lagi dengan kejadian-kejadian istimewa di luar dugaan, membuat Sayyidah Khadijah semakin gundah. Melihat sikap Sayyidah Khadijah yang belakangan ini berbeda sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nufaisah, ada yang menyebutnya Nafisah, sahabat karib Sayyidah Khadijah, melihat ketertarikan yang terpendam dalam diri Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan kaya, cantik dan dermawan yang selalu menolak lamaran para pembesar Quraisy, tertarik kepada seorang pemuda yang biasa namun pengetahuan agamanya begitu luar biasa. Nafisah tidak tahan melihat sikap Khadijah. Akhirnya ia datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan maksud hati melamar Nabi Muhammad SAW untuk Sayyidah Khadijah. Nafisah bertanya, "Wahai Muhammad, apakah di usiamu saat ini engkau tidak ada rencana untuk menikah?" Jawab Nabi Muhammad SAW dengan nada rendah, "Aku pemuda miskin, mana mungkin ada perempuan yang mau menikah denganku." Nafisah terus memancing pembicaraan dengan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam pertanyaan, hingga akhirnya ia secara terus berkata, "Bagaimana jika ada perempuan kaya, cantik dan rela menikah denganmu? Ia tidak mempersoalkan harta yang kamu miliki. Apakah engkau sudi menikah dengannya?" Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa perempuan itu?" "Khadijah binti Khuwailid," jawab Nafisah. Nabi Muhammad SAW cemas dengan jawaban yang diberikan oleh Nafisah. Ia berpikir bagaimana bisa sosok Sayyidah Khadijah yang penuh dengan kesempurnaan mau kepada pemuda yang miskin sepertinya.
Kabar tersebut menjadi kabar bahagia oleh Abu Thalib. Para paman Nabi Muhammad SAW tidak setuju ketika mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad SAW ingin menikah dengan Sayyidah Khadijah, sebab hal itu merupakan aib. Sayyidah Khadijah dengan segala kesempurnaan tidak akan menerima Nabi Muhammad SAW yang miskin. Tak ingin larut dengan masalah tersebut, Sofia binti Abdul Muthalib menemui Sayyidah Khadijah, melihatnya sebagai sosok perempuan hebat yang menanyakan keseriusannya dengan keponakannya. Lama berbincang dengan Sayyidah Khadijah, Sofia semakin yakin Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa benar-benar Sayyidah Khadijah tidak pernah melihat harta dan apapun. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Sayyidah Khadijah, Sofia diberi sebuah baju terbaik oleh Sayyidah Khadijah kemudian berkata, "Demi Allah, tolonglah aku sehingga dapat menjadi istri Muhammad." Sofia menunjukkan kesanggupan atas permintaan Sayyidah Khadijah. Setelah sekian fase terjadi, akhirnya berlangsunglah lamaran Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai penolakan dari paman Nabi Muhammad SAW, lamaran itu tetap berlangsung. Mengenai mas kawin, Muhammad Ghazali mengatakan bahwa pihak Nabi Muhammad SAW menyerahkan 20 unta muda untuk emas dalam nukilan Mahmud Al-Misri. Mas kawin Nabi Muhammad SAW ialah sebanyak 12,5 uqiyah. Kisah tersebut menjadi awal mula dari perjalanan keduanya menapaki perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Sayyidah Khadijah menjadi saksi akan kerasulan Nabi Muhammad SAW sesaat menerima wahyu. Sosoknya tidak tergantikan dalam hati Rasulullah SAW serta menjadi pukulan berat ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijah. Sahabat muslim dan muslimah, itulah kisah awal mula bertemunya Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah kali ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.